Teori manajemen klasik. Sebelum sejarah yang disebut zaman manajemen ilmiah muncul, telah terjadi revolusi industri pada abad ke-19 yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan suatu pendekatan manajemen yang sistematik. Usaha-usaha pengembangan manajemen kemudian dilakukan oleh para teoritisi. Perkembangan awal teori manajemen. Ada dua tokoh manajemen yang mengawali munculnya manajemen ilmiah yang akan dibahas di sini. Yang pertama yaitu Robert Owen. Pada permulaan tahun 1800-an, Robert, seorang manajer beberapa pabrik pemintalan kapas di Skotlandia, menekankan pentingnya unsur manusia dalam produksi. Dia juga mengemukakan bahwa melalui perbaikan kondisi karyawanlah yang akan menaikkan produksi dan keuntungan laba perusahaan. Dan yang kedua ada Charles. Charles adalah seorang profesor matematika dari Inggris. Ia mencurahkan banyak waktunya untuk membuat operasi-operasi pabrik menjadi lebih efisien. Dia percaya bahwa aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktivitas dan menurunkan biaya. Manajemen ilmiah. Tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam aliran manajemen ilmiah. Yang pertama ada Frederick Taylor. Manajemen ilmiah mula-mula dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor sekitar tahun 1900-an. Karena karyanya tersebut, Taylor disebut sebagai bapak manajemen ilmiah. Dan yang kedua ada Frank dan Lillian. Frank dan Lillian adalah pasangan suami istri. Frank Gilbert, seorang pelopor pengembangan studi gerak dan waktu, menciptakan berbagai teknik manajemen yang diilhami dari Taylor. Dia sangat tertarik terhadap masalah efisiensi, terutama untuk menemukan cara terbaik pengerjaan suatu tugas. Sedangkan Lillian lebih tertarik pada aspek manusia dalam kerja, seperti seleksi, penempatan, dan latihan personalia. Selanjutnya ada Henry. Kontribusinya yang terbesar adalah penggunaan metode grafik yang dikenal sebagai Gantt chart untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi. Dan yang terakhir ada Harrington Emerson. Pemborosan dan ketidakefisienan adalah masalah-masalah yang dilihat Emerson sebagai penyakit sistem industri. Sumbangan dan keterbatasan manajemen ilmiah. Metode-metode manajemen ilmiah telah banyak diterapkan pada bermacam-macam kegiatan organisasi, terutama dalam usaha peningkatan produktivitas. Teknik-teknik efisiensi manajemen ilmiah, seperti studi gerak dan waktu, telah menyebabkan kegiatan dapat dilaksanakan lebih efisien. Tapi, setelah revolusi mental yang dicanangkan Taylor terjadi, timbul masalah-masalah sebagai keterbatasan penerapan manajemen ilmiah. Kenaikan produktivitas sering tidak diikuti kenaikan pendapatan. Perilaku manusia yang bermacam-macam menjadi hambatan. Pendekatan rasional hanya memuaskan kebutuhan-kebutuhan ekonomis dan fisik, tidak memuaskan kebutuhan-kebutuhan sosial karyawan. Teori organisasi klasik. Henry Fayol, seorang industrialis asal Perancis, membagi operasi-operasi perusahaan menjadi 6 kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama, teknik, yaitu produksi dan manufacturing produk. Yang kedua, komersial, yaitu pembelian bahan baku dan penjualan produk. Yang ketiga, keuangan, yaitu perolehan dan penggunaan modal. Yang keempat, keamanan, yaitu perlindungan karyawan dan kekayaan. Yang kelima adalah akuntansi, yaitu pelaporan, pencatatan biaya, laba, hutang, pembuatan neraca, serta pengumpulan data statistik. Dan yang terakhir adalah manajerial. Slide selanjutnya, dari keenam kegiatan inti produksi tersebut, yang akan kita bahas adalah manajerial. Fayol membagi unsur manajerial menjadi 5 unsur yang disebut fungsionalisme Fayol. Yang pertama adalah perencanaan. Mengapa perencanaan? Yang pertama, karena menurut Fayol
perencanaan memiliki peran yang sangat penting, diperlukan untuk mengatur dan mengevaluasi tindakan di masa yang akan datang. Fungsi perencanaan yaitu menentukan sasaran dan menentukan cara bagaimana tujuan dapat diraih. Yang kedua adalah pengorganisasian, yaitu cara pembuatan struktur organisasi yang cocok dengan sasaran organisasi, sumber daya yang dimiliki organisasi, serta lingkungan sekelilingnya. Pengorganisasian ini berfungsi untuk mensinkronkan sumber daya yang ada dalam organisasi untuk mencapai sasaran organisasi. Yang ketiga adalah pengarahan, dilakukan untuk memberikan arahan kepada semua pekerja agar dapat bekerja secara efektif untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Yang keempat adalah pengkoordinasian. Ini berfungsi untuk menjaga kegiatan organisasi tetap tersinergi dan tetap stabil bekerja dengan baik. Yang kelima adalah pengawasan. Jadi pengawasan adalah kegiatan untuk memantau, membuktikan, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan sesuai target. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen. Fayol juga membagi prinsip-prinsip manajemen menjadi 14 prinsip manajerial. Yang pertama adalah pembagian kerja untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. Yang kedua, wewenang, yaitu hak untuk memberi perintah. Yang ketiga adalah disiplin, yaitu respek, ketaatan pada peranan-peranan dan tujuan-tujuan organisasi. Yang keempat adalah kesatuan perintah. Setiap karyawan hanya menerima instruksi tentang suatu kegiatan tertentu dari hanya seorang atasan. Yang kelima adalah kesatuan pengarahan, yaitu operasi-operasi dalam organisasi yang mempunyai tujuan yang sama harus diarahkan oleh seorang manajer dengan penggunaan suatu rencana. Yang keenam adalah kepentingan umum di atas kepentingan perseorangan. Jadi kepentingan perseorangan harus tunduk pada kepentingan organisasi. Yang ketujuh, belas jasa, yaitu kompensasi untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh pekerja itu harus adil, baik bagi karyawan maupun bagi pemilik. Yang kedelapan adalah sentralisasi. Jadi adanya keseimbangan yang tepat antara sentralisasi dan desentralisasi. Yang sembilan adalah rantai skalar, yaitu garis wewenang dan perintah yang jelas. Yang 10 adalah bahan-bahan dan orang-orang yang ada pada tempat dan waktu yang tepat. Jadi orang-orang ini ditempatkan pada posisi atau pekerjaan yang cocok untuk mereka. Yang 11 adalah keadilan. Harus ada kesamaan perlakuan dalam organisasi. Yang ke-12 adalah stabilitas staf organisasi. Tingkat perputaran tenaga kerja yang tinggi tidak baik bagi pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi. Yang ke-13 adalah inisiatif. Jadi bawahan harus diberi kebebasan untuk menjalankan dan menyelesaikan rencananya, walaupun beberapa kesalahan mungkin terjadi. Yang ke-14 adalah semangat korps. Jadi adanya kesatuan, kekuatan. Setiap anggota memiliki semangat untuk mencapai sasaran organisasi. Selanjutnya, hubungan manusiawi. Hubungan manusiawi dalam konsep manajerial dapat digambarkan sebagai hubungan antara manajer dengan bawahannya. Follett dan Bernard merupakan para ahli yang menjembatani hubungan antara teori manajerial klasik dengan hubungan manusiawi. Follett menguraikan suatu pola organisasi yang ideal di mana manajer mencapai suatu koordinasi melalui komunikasi yang terkendali dengan para bawahannya. Sedangkan Bernard memiliki teori bahwa bawahan hanya akan menerima perintah bila mereka memahami, mampu, serta berkeinginan untuk menuruti atasan. Selanjutnya, kita bakal belajar nih tentang aliran manajemen modern. Masa manajemen modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi, dan yang lain dibangun atas dasar manajemen ilmiah dikenal sebagai aliran kuantitatif atau operation research dan manajemen science atau manajemen operasi. Selanjutnya kita bakal belajar nih tentang perilaku organisasi.
Perkembangan aliran perilaku organisasi ditandai dengan pandangan dan pendapat baru tentang perilaku manusia dan sistem sosial. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain, yang pertama, Abraham Maslow, yang mengemukakan adanya hierarki kebutuhan dalam penjelasannya tentang perilaku manusia dan dinamika proses motivasi. Yang kedua, Douglas McGregor, dengan teori X dan teori Y-nya. Yang ketiga, Frederick Herzberg, yang menguraikan teori motivasi higienis atau teori dua faktor. Yang keempat, Robert Blake dan Jane Morton yang membahas 5 gaya kepemimpinan dengan kisi-kisi manajerial atau managerial grid. Yang kelima, Francis Lincoln yang telah mengidentifikasi dan melakukan penelitiannya secara ekstensif mengenai 4 sistem manajemen dari sistem 1, eksploitatif, oritatif, sampai sistem 4, partisipatif kelompok. Yang keenam, Fred Friedler yang menyarankan pendekatan kontingensi pada studi kepemimpinannya. Yang ketujuh, Chris Argyris yang memandang organisasi sebagai sistem sosial atau sistem antarhubungan budaya. Yang kedelapan, Edgar Schein yang banyak meneliti dinamika kelompok dalam organisasi dan lain-lainnya. Hampir semua gagasan yang dikemukakan ke tokoh-tokoh di atas akan dibahas lebih terperinci dalam bab-bab selanjutnya. Kalau tadi kita sudah membahas perilaku organisasi, sekarang kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar perilaku organisasi. Beberapa prinsip dasar penting yang dapat disimpulkan dari pendapat para tokoh manajemen modern di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat, peranan, prosedur, atau prinsip. Yang kedua, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Sebagai tambahan, beberapa gagasan yang lebih khusus dari berbagai riset perilaku adalah: yang pertama, unsur manusia adalah faktor kunci penentu kesuksesan atau kegagalan pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, manajer masa kini harus diberi latihan dalam pemahaman prinsip-prinsip dan konsep-konsep manajemen. Yang ketiga, organisasi harus menyediakan iklim yang mendatangkan kesempatan bagi karyawan untuk memuaskan seluruh kebutuhan mereka. Yang keempat, komitmen dapat dikembangkan melalui partisipasi dan keterlibatan para karyawan. Yang kelima, pekerjaan setiap karyawan harus disusun yang memungkinkan mereka mencapai kepuasan diri dari pekerjaan tersebut. Yang keenam, pola-pola pengawasan dan manajemen pengawasan harus dibangun atas dasar pengertian positif yang menyeluruh mengenai karyawan dan reaksi mereka terhadap pekerjaannya. Pembahasan-pembahasan tadi bisa kalian lihat kembali di halaman 55 dan 54 buku paket. Aliran kuantitatif. Aliran kuantitatif ini ditandai dengan perkembangan tim-tim operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas suksesnya tim-tim riset operasi Inggris pada Perang Dunia Kedua. Sejalan dengan semakin kompleksnya komputer elektronik, transportasi, dan komunikasi, teknik riset operasi ini menjadi semakin penting sebagai dasar rasional untuk pembuatan keputusan, sehingga akhirnya diformalisasikan dan disebut sebagai aliran manajemen sains. Adapun terkait teknik manajemen sains itu sendiri digunakan dalam kegiatan seperti halnya penganggaran modal, manajemen aliran kas, scheduling produksi, pengembangan strategi produk, kemudian perencanaan program pengembangan sumber daya manusia, penjagaan tingkat persediaan yang optimal, dan masih banyak lagi tentunya. Oleh karena itu, penggunaan teknik manajemen sains ini itu telah terbukti bahwa teknik ini telah banyak membantu manajer dalam kegiatan-kegiatan perencanaan dan pengawasan. Terkait langkah-langkah pendekatan manajemen sains, yaitu perumusan masalah, kemudian penyusunan suatu model matematis, mendapatkan penyelesaian dari model, pengujian model dan hasil yang didapatkan dari model, penetapan pengawasan terkait hasil, dan yang terakhir pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem pada manajemen ini bermaksud untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan
yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Pendekatan sistem ini memberi manajer cara memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan, juga sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Pendekatan sistem ini mencakup sistem umum maupun khusus, serta analisis yang tertutup maupun terbuka. Adapun pendekatan sistem umum pada manajemen dapat dikaitkan dengan konsep-konsep organisasi formal dan teknis, filosofis dan sosio-psikologis. Sedangkan analisis sistem manajemen spesifik atau khusus meliputi bidang-bidang seperti struktur organisasi, desain pekerjaan, akuntansi, sistem informasi, serta mekanisme-mekanisme perencanaan dan pengawasan. Terkait analisisnya, baik pendekatan sistem tertutup maupun terbuka itu dapat dipakai. Pendekatan sistem tertutup itu adalah pandangan siklus, tidak ada masukan eksternal yang dipertimbangkan. Sedangkan pendekatan sistem terbuka itu memperlakukan organisasi sebagai suatu sistem masukan juga keluaran yang energetik dan secara menyolok terbuka dalam interaksinya dengan lingkungan. Pendekatan kontingensi. Pendekatan ini muncul sebagai tanggapan atas ketidakpuasan terhadap anggapan universalitas dan kebutuhan untuk memasukkan berbagai variabel lingkungan ke dalam teori dan praktik. Jadi, pendekatan ini bertujuan untuk menjembatani antara teori dan praktik. Secara sederhana, pendekatan kontingensi ini dapat dipandang sebagai hubungan fungsional bila dan maka. Artinya, bila ini merupakan variabel bebas atau independent variable, sedangkan maka ini merupakan dependent variable. Jadi, lingkungan dalam manajemen kontingensi ini berperan atau berfungsi sebagai variabel bebas, sedangkan variabel bergantungnya itu yaitu berbagai konsep dan teknik manajemen yang mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kemudian ada 3 bagian utama dalam kerangka konseptual menyeluruh untuk pendekatan kontingensi, yaitu lingkungan, konsep-konsep dan teknik-teknik manajemen, dan hubungan kontingensi antara keduanya. Pendekatan kontingensi ini tentunya telah berkembang di berbagai bidang manajemen, seperti halnya perancangan organisasi, kepemimpinan, motivasi, perencanaan strategi, dan dinamika kelompok. Di mana pendekatan ini dikembangkan oleh para manajer, konsultan, dan peneliti yang mencoba untuk menerapkan konsep-konsep dari berbagai aliran manajemen dalam situasi kehidupan nyata. Perkembangan teori manajemen di masa mendatang. Dalam hal ini, terdapat 5 kemungkinan arah perkembangan teori manajemen yang selanjutnya di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu dominan. Salah satu dari aliran utama yang dapat muncul sebagai yang paling berguna. Kemudian yang kedua yaitu divergence. Setiap aliran itu berkembang melalui jalurnya sendiri. Yang ketiga yaitu convergence. Aliran-aliran dapat menjadi sepaham dengan batasan-batasan di antara mereka yang cenderung kabur. Yang keempat yaitu sintesa, di mana masing-masing aliran itu berinteraksi. Dan yang kelima yaitu proliferation, yang kemungkinan akan bertambah aliran lagi atau berkembang biak.